Halo gengs, kembali lagi bersama AB Channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip, teruslah bernapas. BTW, by the way, Baswe, kali ini kita akan bahas film vampir lagi berjudul Night Tide, bercerita tentang oknum vampir yang mencoba menguasai dunia dengan merusak perjanjian damai antara manusia dan vampir yang sudah berlangsung selama 3 generasi. Apakah si oknum akan berhasil? Kita kider aja langsung ke filmnya. Dibuka dengan sebuah narasi seorang vampir kalau kami hidup di sekitar bahkan di depan mata kalian para manusia, namun dengan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dari masa lalu, di mana saat ini kita sudah tidak memburu kalian dan kalian juga tidak memburu kami. So, we struck up a truce to maintain the peace between our kind and yours. Perjanjian tersebut telah diperjuangkan oleh suatu ormas anti-vampirisme di daerah LA, tepatnya Kampung Boyle Heights. Ada 3 aturan bagi bangsa vampir, yaitu yang pertama, jangan biarkan manusia tahu keberadaan vampir. Kedua, jangan makan orang yang tidak mau, tapi bukan atas dasar suka sama suka juga, melainkan telah disediakan tempat khusus untuk bangsa vampir bisa makan. Dan yang terakhir, bangsa vampir tidak boleh masuk Boyle Heights tanpa izin. Namun setelah 3 generasi manusia hidup tenang berdampingan dengan bangsa vampir, kini semua itu harus sirna tatkala ada beberapa oknum vampir yang melanggar aturan tersebut. Diduga ada vampir memasuki Boyle Heights tanpa izin. Dia bernama Jay, selaku pimpinan ormas Boyle Heights akan melakukan tindakan tegas terhadap si oknum tersebut. Ya, rupanya si oknum telah melanggar ketiga aturan yang telah disepakati. Memburu manusia alias minum darah secara paksa, otomatis itu berpotensi mengungkap keberadaan mereka. Dan yang terakhir, dia masuk Boyle Heights untuk menculik kekasih si Jay. Wah, apakah dengan begini bangsa vampir dan manusia akan kembali berselisih? Kalem baraya, karena film pun baru akan dimulai. Kisah akan berfokus pada satu mahasiswa bernama Benny. Kapasitas otaknya bisa dibilang cerdas, tapi hidupnya pas-pasan. Tak jarang untuk mendapatkan pundi-pundi cuan tambahan buat bayar SPP, dia kerap mengerjakan tugas dari teman sesama mahasiswanya dan mendapat perlakuan rendah dari mahasiswa lain karena si Benny selalu menolak ketika diajak nongkrong. Itu semua karena ketidakmampuannya. Jadi Mang Benny ini tinggal bersama neneknya. Meskipun hidup serba berkecukupan, tapi dia berjanji suatu saat nanti akan membelikan neneknya rumah dan bisa hidup lebih baik lagi. Oh, rupanya si Jay adalah kakaknya si Benny. Tapi si Jay merahasiakan kalau dirinya pemimpin ormas musuh bebuyutan vampir itu demi keselamatan keluarganya, dan mengaku kalau dirinya berprofesi sebagai supir taksi eksekutif karena memang itulah pekerjaan sambilan si Jay. Si Benny yang sedang BU buat bayar SPP, buat nongkrong bareng teman-teman, minta semalam ini saja untuk ngejokiin si Jay jadi sopir. Sempat tidak digubris dengan alasan si Benny belum punya SIM, tapi setelah melihat ekspresinya yang sangat berwes, si Jay pun tidak tega dan memberikan kunci mobilnya. Scratch it, I'll kill you. Yo, you take these people where they need to go and you come straight back. Check it out. Si Jay pun memberitahu si Benny kalau malam ini ada orderan. Operator bilangnya klien akan sewa mobil untuk semalam penuh, dan jika ada klien atau polisi bertanya, kamu harus meyakinkan mereka kalau namamu adalah Jay, karena yang berhubungan dengan mobil ini semua atas namaku. Bertindaklah profesional, dan yang paling penting, mobil harus pulang dengan keadaan sama tanpa ada goresan sedikit pun, atau hasil jokimu malam ini akan habis buat bayar denda.
change the party. You stop, stop, and sing a little, stop, stop, and drink a little. I'm showing you my best. So take the plunge and let's eat. Mujur sekali, pertama kali Joki sudah dapat cewek. Maaf, betul dengan Neng Zoe? Bukan atuh AA, Neng Zoe mah masih di dalam. Saya temannya Blaire, tapi BTW seleting AA kebuka ih. Oh shit. Hampir we si Johnny ngapung. Jadi si Benny sesuai instruksi ngakunya bernama Jay, dan tidak lama dari itu si Neng Zoe yang order taksi pun ngucunghul juga. Geblohnya si Benny, dia tidak bisa masukin alamat tujuan yang padahal taksinya sudah sangat canggih, hanya bisa masukin tujuan oleh si kliennya saja, dan terlihat sekitar ada 5 tujuan yang akan dikunjungi oleh mereka berdua. Betapa macehnya kedua cewek ini saat di perjalanan. Mereka mengadakan sebuah game di mana si Benny yang bilang tinggal bersama neneknya diajak main tebak-tebakan pilih si Zoe, si Blaire, nenekmu atau tidurin kami berdua. Tapi si Benny di sini bukan cupu ya gengs ya. Jelas sebagai cucu yang baik, dia lebih memilih neneknya. Cute. Hey driver, keep your eyes on the road. Sesampainya di lokasi pertama, terlihat dari tempat dan mobil yang terparkir itu menandakan pesta besar nan mewah. Dari cara masuknya saja tidak sembarangan karena harus scan identitas, gak tahu itu terbuat dari apa. Yang jelas tempat itu sangat dijaga ketat. Sementara itu di sisi lain, si Jay yang sedang meratapi monumen perjanjian merasa telah gagal menjaga perdamaian yang telah berlangsung selama 3 generasi. Tapi rekannya menyemangati si Jay kalau ini bukan salahmu melainkan mereka yang mulai duluan. Maka dari itu, si Jay akan mencoba mempertahankan perdamaian ini dengan menangkap si Victor. Jadi si oknum vampir itu bernama Victor. Kembali ke si Benny, bangun-bangun acara sepertinya sudah kelar karena terlihat sangat sepi. Dia pun turun untuk mengeceknya, tapi tiba-tiba saja benda scanner jatuh yang entah dari mana, dan tidak lama dari itu mereka berdua keluar seraya nyuruh si Benny untuk bergegas menuju tempat berikutnya. Setelah mereka berdua masuk, si Benny yang seperti biasa menunggu di mobil. Dia pun sedikit kepo, siapa sih kedua cewek ini? Kebetulan ada ponselnya juga yang ketinggalan. Tapi setelah dicek, ternyata ada pesan dari si Victor. Di mana si Benny ini tidak tahu siapa itu si Victor, tapi dia sendiri merasa ada yang aneh dengan kedua cewek ini. Tapi sayangnya ponsel si Jay mati, itu karena dia sedang sibuk memburu si Victor. Si Benny pun mencoba mencari petunjuk lain dengan mengecek tas yang selalu ditentengnya. Ternyata berisi uang gepokan, tapi pada uang tersebut terdapat bercak darah di setiap gepokannya. Ya, tiba-tiba ada polisi mengecek mobil yang terparkir. Si Benny yang panik takutnya si polisi melihat uang berdarah. Dia pun diam-diam keluar dari mobil. Meskipun ketahuan, si Benny tetap nyelonong boy masuk ke dalam gedung. Di sana dia ditegur oleh resepsionis. Katanya tempat ini khusus untuk anggota, akan segera memanggil keamanan. Tapi untungnya secara tidak sengaja si Benny menunjukkan alat scanner. Dia pun kini dianggap sebagai anggota, menanyakan di mana si Zoe dan si Blaire. Betapa anehnya hotel ini. Dia pun menuju ke kamar kedua cewek yang sudah diberitahu si resepsionis, dan ternyata
Si Benny pun kini tahu siapa mereka berdua ini, jadi mereka memang sengaja ngorder si Jay karena sedang diincar. Si Benny pun jujur kalau dirinya adalah Benny, saudaranya si Jay yang menggantikan dia jadi supir. Tapi si Joe sudah menduga itu sejak dari awal dia bertemu. Dia pun memutuskan untuk mengenyotnya, tapi dicegah si Blaire. Katanya kita masih membutuhkan dia untuk menunjukkan di mana si Jay saat ini. Sedangkan hotel ini ibaratnya restoran khusus para vampir yang sudah ditetapkan Boyle Higgs. Para pendonor di sini juga sudah dijamin keselamatannya dengan menerapkan aturan. Para vampir dilarang membunuh alias boleh ngenyot darah tapi jangan berlebihan. Namun mereka sudah tidak peduli lagi dengan aturan itu dan membunuh si para pendonor. No, wait, hey, wait, no, don't, please, wait, you can't. Si Benny yang diam-diam keluar melaporkan kejadian tadi pada polisi. Katanya ada wanita yang membunuh di dalam dan ternyata polisi ini memang ditugaskan untuk menjaga hotel. Dirasa si Benny telah mengetahui apa yang seharusnya tidak dia ketahui. Terpaksa harus diamankan dulu sebelum semuanya menjadi viral. Tapi tidak lama dari itu, mereka berduanya muncul minta supaya mengembalikan si Denny. Awalnya si polisi menolak, tapi setelah mendengar nama Victor, dia pun menyerahkan si Benny. Dan si Victornya sendiri dia memang sudah wedan karena manusia yang biasanya diambil darah secukupnya saja, kini dia kuras habis sampai mereka semua tewas karena kehabisan darah. Setelah itu, si Victor mendatangi salah satu petinggi vampir wilayah. Di sana dia bertemu dengan Grace dan Eva. Si Victor memang vampir bangsawan, tapi kedudukannya hanya sebagai manajemen menengah. Jelas si Grace dan si Eva ini lebih punya kuasa dan mereka juga tahu apa yang telah dilakukan si Victor. Sebagai sesama vampir tidak mau ada korban, tapi juga tidak mau merusak perjanjian. Karena itulah yang membuat kita selama ini aman. Mereka menyarankan si Victor untuk pergi dari LA sekitar 40 atau 50 tahunan setidaknya sampai semua ini mereda. Alih-alih manut, si Victor justru malah merasa bosan karena hidupnya selalu diatur manusia. Dia pun mengungkapkan kalau para gadis-gadisku telah menghabisi seluruh jaringan yang kau pimpin dan tugasku adalah menghabisi si pemimpin itu, yaitu kalian berdua. Sungguh sangat percuma si Benny tidak bisa lepas dari mereka berdua. Saat si Joe sedang melapor pada si Victor, si Benny kembali kepo bertanya kenapa kalian mengincar kakakku. Si Blaire dan si Joe yang sejatinya vampir rakyat biasa tidak pernah bertemu dengan si Jay, tapi mereka tahu kalau si Jay adalah pemimpin ormas Boyle Higgs. Kau pikir siapa yang berkuasa di kota ini? Wali kota, polisi, politikus? Oh tidak anak muda, bangsa kami juga punya petinggi sama seperti kalian. Ada 5 petinggi yang mengendalikan wilayah utama LA. Mereka mengelola berbagai bisnis dan klub darah. Tapi si Victor sudah muak dengan semua itu karena dia tidak punya kekuatan. Sadar untuk menghadapi para petinggi ketika mereka bersatu itu sangat mustahil. Maka dari itu si Victor dan kami berbagi tugas untuk membunuh seluruh para petinggi beserta jaringannya satu persatu dan harus bisa diselesaikan malam ini juga. Awalnya, rencana kami setelah itu akan membawa si Jay ke hadapan si Victor, tapi yang terjadi kami malah dapat adeknya. Seraya kembali bertanya di mana si Jay saat ini, tapi Sin keburu beralih ke si Joe. Jadi mereka berdua ini pacaran dan terlihat juga si Victor berhasil menghabisi si Grace dan si Eva. Si Joe minta maaf karena tidak bisa mendapatkan si Jay, melainkan dia mendapatkan adeknya. Tapi si Victor memaklumin itu karena memang si Joe tidak tahu yang mana si Jay, seraya nyuruh untuk memanfaatkan si Benny dan buat permainan menjadi lebih mengasihkan lagi. Beralih ke si Jay yang sudah bergerak. Si Jay ini tidak tahu keberadaan si Victor, tapi petinggi vampir bernama Gio, dia telah merubah si Victor, pasti tahu di mana si Victor saat ini.
Wah, jadi ini tempat pertama yang didatangi tadi. Keadaannya sudah sangat rusak, hanya tinggal menyisakan petingginya saja si Giotea. Itu pun keadaannya sudah tak walak kaya, tidak bisa regen sebelum mendapatkan darah. Tapi si Jay tidak akan memberinya darah sebelum si Gio menceritakan apa yang telah terjadi. Dan ceritanya, seperti yang kita tahu, si Jay pun kini tahu apa tujuan si Victor. Namun si Jay tidak tahu para gadis yang dimaksud si Gio karena memang belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Yang jelas mereka semua saat ini sedang menuju Three Kings di pusat kota. Some blood. Jadi benar mereka menuju Three Kings, tapi si Benny di sini akan memutus kontrak. Katanya rahasia kalian aman terkendali. Hal itu jelas membuat Shizo ngamuk, tapi ada yang aneh dari ekspresi si Claire ketika si Benny diancam oleh Shizo. Saat akan masuk ke Three Kings, tidak sengaja si Benny bertemu dengan teman kampusnya yang mengolok-olok Benny yang sekarang ternyata sudah jadi pelayan supaya bisa nongkrong di tempat mewah. Tapi si Blaire membela si Benny dengan memberinya sebuah kecupan, menandakan kalau si Benny tidak seperti yang temannya kira. Send the Gen Z off to the back of the line. Tidak lama dari saat mereka masuk, Ormas Boyle Higgs juga sudah sampai dan memperingati semua kalau di sana pasti banyak vampir. Tapi jangan bertindak gegabah sebelum kita menemukan gadis-gadis si Victor. Big Lou is no longer with us. Kembali ke mereka bertiga, jadi Shizo mengincar petinggi vampir bernama Bigelow. Tapi ternyata dia tidak ada, justru yang ada malah para vampir hunter. Pastinya sudah dibunuh duluan oleh mereka yang sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Mulai hancurnya perjanjian sehingga para vampir tidak lagi mendapat perlindungan. Juga taunya pergerakan si Victor. Makanya para vampir hunter sudah bersiap menyambut. Dan inilah saatnya untuk kami kembali berburu. Entah kenapa si Benny tiba-tiba saja jadi ngebela mereka berdua. Sadar pasti ada pemburu lain, mereka pun segera pergi. Si Benny sempat terlihat oleh si Jay, namun dikarenakan dapat hadangan dari vampir, jadinya ke-delay secara terpaksa. Si Jay harus membunuh dulu vampir tersebut. Jadinya teh si Jay kehilangan jejak, tapi dia bertemu dengan vampir hunter lain. Katanya, sudah tiba waktumu untuk membuka mata. Kami tahu apa yang telah terjadi dengan kekasihmu. Kami punya jaringan, punya peralatan canggih yang bisa membunuh vampir dengan mudah. Tapi si Jay menolak bantuan mereka karena si Jay hanya ngincar si Victor saja dan akan tetap mempertahankan perjanjian yang sudah dipercayakan para pendahulunya. You survived the night? Come find me. Are you sure that we're safe here? Wah, blow on si Benny udah tahu si Jay jadi inceran mereka. Malah dibawa ke rumah, diperkenalkan pula ke neneknya. Tapi tiba-tiba polisi yang di hotel tadi memberhentikan si Jay. Ternyata dia memang anteknya si Victor dan hanya mau menyampaikan pesan kalau si Victor ingin bertemu denganmu di Rosfuro 30 menit lagi.
Kembali ke si Benny, diam-diam saat si Zo melapor ke si Victor, si Benny masuk ke kamar si Jay dan mengambil beberapa senjata di sana. Saat kembali ke kamar, ada si Blaire yang sedang melihat-lihat koleksi si Benny dan mereka malah jadi akur, bahkan sempat bertanya satu sama lain tentang hal apa yang paling disukai, sempat bercerita tentang awal mula pertemuannya dengan si Zo juga. Jadi si Blaire pada awal tahun 70-an memutuskan pindah ke LA dengan tujuan untuk niis, tapi ketika sampai ia malah kebingungan, gak tahu mau ngapain, mau ke siapa karena tidak ada yang dia kenal, hingga merasa kalau dirinya tidak cocok berada dimanapun, sampai si Zo menemukannya dan membangkitkan hasrat kehidupannya kalau semua akan indah pada waktunya, lalu dia mengubahku dan memberikan kehidupan baru ini. We need to leave. Si Jay yang akan menemui si Victor sendirian minta temannya, jika aku tidak kembali tolong jagakan si Benny dan nenekku. Dia pun masuk, terlihat si Victor sedang madang. Tanpa basa-basi si Jay bertanya di mana Benny dan kekasihnya, tapi si Jay disuruh santuy dulu, duduk dulu lah. Wah, jadi ternyata yang sedang dilebok si Victor itu adalah daging kekasihnya. Entah apa yang akan terjadi dengan si Jay karena Shin keburu beralih ke mereka yang sudah sampai ke tempat petinggi vampir terakhir. Si petinggi yang satu ini sedikit cabul, katanya kami sengaja tidak memberi kabar karena mau ngasih kejutan, seraya nyuruh si Blaire dan si Benny supaya menunggu di luar saja. Setelah di luar, si Benny kembali bercerita tentang kisah hidupnya, kalau dia tinggal bersama neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal, dan ternyata si Jay adalah saudara tiri. Tapi meskipun begitu, dia telah merawat si Benny sepenuh hati dan merasa kalau dia itu adalah seperti sosok ayah baginya. Hal itu membuat si Blaire bersimpati karena dia tidak seperti si Zo. Hal itu juga dapat dirasakan si Benny, seraya bertanya apakah setelah ini kamu akan membunuhku. Jawabannya tidak, justru si Blaire yang sudah mulai suka dengan si Benny. Lalu tiba-tiba, selagi mereka sedang adu mekanik di dalam, si Zo sudah ancang-ancang. Rupanya petinggi vampir ini sudah tahu maksud kedatangan si Zo. Alhasil mereka berdua jadi terganggu. Benny, get the car. Berhasil lolos dari vampir hunter, hari pun sudah mulai caang, tapi si Zoe yang terluka membutuhkan darah supaya bisa meregenerasi. Saat sampai di rumah si Victor, si Benny disuruh pergi karena kalau sampai si Victor melihatmu, kamu pasti akan dibunuh, dan si Blaire tidak mau itu terjadi. Ya, si Benny ternyata hanya memarkirkan mobilnya saja sedikit keluar dari halaman rumah. Dia pun masuk secara diam-diam dan menemukan kakaknya sedang disedot darah, tapi si Jay ternyata masih hidup. Terlihat si Zoe yang sudah segar kembali lain dengan si Blaire yang cemas. Si Benny memberikan sebuah penawaran untuk menukarkan dirinya dengan si Jay. Tawaran si Benny pun dianggap kadaluarsa karena tindakan si Benny itu sendiri. Si Victor kini memutuskan, kau akan kujadikan hidangan pembuka, kakakmu akan aku jadikan menu utama, dan akan kusimpan nenekmu sebagai cuci mulut. Jelas hal itu ditentang si Blaire, membuat si Zo bingung. Dia yang sudah nyaman dengan si Blaire tidak mau kehilangan, tapi di samping itu dia juga tidak bisa menentang si Victor. Not anymore. No! No!
Geheng, sudah si Zoe ini cuma si Victornya berhasil ngabret, dia mancing si Benny menggunakan CJ supaya menjauh dari sinar matahari. Alhasil wah, tapi bagaimana cenah gengs dengan nasib si Benny? Apakah dia akan jadi vampir atau infeksinya akan batal karena si Victornya sudah modern? Dan apakah si Jay juga ikutan tiwas? Singkat waktu saja jadi kepagetoinnya, si Jay ternyata masih hidup dan membuat kuburan mendiang kekasihnya. Cuma si Benny sedang H2C harap-harap cemas. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Singkat waktu, malamnya mereka pergi makan dan sambil membicarakan mobil yang sudah diwanti-wanti supaya jangan ada goresan sedikit pun. Tapi faktanya itu lebih dari sekedar goresan, tapi itu biar jadi urusan CJ. Seraya berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, tapi si Benny juga tidak lepas tanggung jawab. Begitu saja dia meninggalkan kantong uang yang suka ditenteng si Zoe. Si Benny kembali bertemu dengan si tukang ngece dan inilah saatnya untuk membalas. Get in. We're running late. Y'all wanna ride? Atosan ending yang sangat menggigitkan.